Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bashar Hidayat, guru mata pelajaran penjas orkes kelas 10 instansi SMA Negeri 2 Garut. Di sini saya akan memberikan satu buah pemecahan masalah bagi pembelajaran siswa, yang mana permasalahan yang dihadapi saya pada saat itu yaitu ketika sedang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu mengenai peserta didik yang ternyata terdeteksi memiliki penyakit berat saat mengikuti praktik pembelajaran PJOK di lapangan, dikarenakan tiba-tiba dia hilang pandangan atau penglihatannya menjadi buram. Ternyata setelah diselidiki dan saya suruh lapor kepada orang tuanya, dan orang tuanya membawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa, untuk dicek. Ternyata kadar gula darahnya itu lebih dari 200. Jadi ini sudah melebihi batas normal. Sementara normalnya itu kan 80 sampai 100, atau ketika sudah makan 80 sampai 140. Sementara dia ketika dicek itu kadar gula darahnya sudah melebihi dari 200, yang mana dia sudah masuk uh, diabetes, yang menurut dokter waktu itu sudah parah, dan uh, kemungkinan terburuknya yaitu ya kematian, yang minimal dia akan buta atau stroke ya. Jadi kemungkinan terburuknya ya pasti kematian. Nah, waktu itu saya temukan permasalahan yang ada di siswa ini ketika pembelajaran berlangsung. uh, Waktu itu sedang pemanasan, anak-anak yang lain pemanasan, dia juga ikut pemanasan, tapi di tengah pemanasan dia mengeluhkan bahwa penglihatannya tiba-tiba buram. Pada saat itu saya masih belum tahu apa penyakitnya, dan dia juga tidak tahu apa yang penyakitnya derita waktu itu. Tapi saya perintahkan dia untuk cek laporan ke orang tuanya dan cek ke dokter. Dan setelah hasil dari cek tersebut, ternyata dia memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi, yaitu di atas 200. Akar permasalahannya pada peserta didik ini yaitu peserta didik ini memiliki diabetes tentunya, yang ternyata dia memiliki kebiasaan pola makan yang tidak sehat. Dari hasil penelusuran melalui diskusi secara pribadi dengan peserta didik ini, terdapat beberapa temuan, yaitu yang pertama, peserta didik ini hampir tidak pernah minum air putih setiap harinya. Ini temuan pertama. Yang kedua, dia ini selalu minum teh manis setiap pagi, siang, bahkan malam sebelum tidur pun dia uh, membuat teh manis sendiri di rumahnya. Nah, ketika dia di luar rumah, ya, atau yang ketiga temuannya yaitu ketika dia di luar rumah selalu minum minuman kemasan atau beli di warung minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi, seperti minum-minuman yang ada di kotak ataupun di botolan. Uh, Dia hampir sama sekali tidak minum air putih menurut pengakuan dia, karena menurut dia tidak suka minum air putih. Kebiasaan ini sudah dia jalankan semenjak SMP. Jadi semenjak uh, kurang lebih masa-masa pandemi ya. Di rumah dia selalu membuat teh manis sendiri. Yang keempat yaitu memakan makanan yang kurang sehat setiap harinya. Jadi makan makanan cepat saji ya, makanan yang tentunya uh, tidak sehat ya, banyak pengawetnya. Nah, itu yang dia makan karena dia sangat jarang juga untuk makan nasi. Untuk alternatif solusinya, peserta didik ini saya sedikit bedakan dalam aktivitas pembelajaran praktik, karena jika temannya yang lain
berlari 5 kali atau 5 keliling, dia hanya saya berikan 2 kali. Ini saya lakukan untuk tetap menjaga kondisi tubuh dia, yang mana atas saran dari dokternya juga. Nah, dia harus sering-sering berolahraga tapi intensitasnya tidak tinggi. Artinya intensitasnya tidak rendah juga dan juga tidak tinggi, jadi intensitas sedang. Maka dari itu saya tetap perintahkan dia untuk tetap ikut berolahraga, tapi saya bedakan intensitasnya yang sedang atau setengahnya dari temannya. Kalau misalkan pada saat itu memang mengharuskan materinya materi intensitas yang tinggi. Yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru yang mengajarnya tersebut melakukan cek kondisi peserta didik tersebut sesering mungkin agar jangan sampai kambuh atau berisiko untuk pingsan atau bahkan mungkin stroke. Karena menurut dokternya ini sudah uh, apa dari laporan orang tuanya juga, anak ini memang kondisinya diabetesnya parah. Yang ketiga, meminta bantuan temannya agar setiap makanan dan minuman yang dia konsumsi harus sesuai dengan anjuran dan saran dokter yang menangani peserta didik ini. Ya, jadi saya minta bantuan temannya untuk menjaga si anak ini, terutama makanan dan minumannya, terutama teman sebangkunya ini. Saya minta untuk dijaga. Kalau misalkan dia tergoda untuk mau minum minuman yang manis, saya minta tolong untuk dihentikan, ya, untuk dicegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemecahan masalahnya, peserta didik ini yaitu diminta untuk melakukan check up ke dokter agar dapat diketahui seberapa berat penyakitnya, dan saran-saran yang diberikan dokter untuknya saya coba untuk membantu mengontrolnya ketika di sekolah dan senantiasa mengingatkannya, dan juga membantu untuk dia terus beraktivitas fisik, ya, karena untuk mengurangi kadar gula diabetes ini dia harus sering-sering berolahraga tapi intensitasnya mungkin sedang. Baik, sumber rujukan solusi masalah ini adalah berdiskusi dengan rekan sejawat sama guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang memang sudah memiliki pengalaman yang banyak, dan juga hasil dari pemeriksaan dokter yang menangani peserta didik tersebut yang dilaporkan baik oleh peserta didik tersebut maupun dari orang tuanya. Demikian hasil pemecahan masalah dan solusi dari pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, khususnya saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.